Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Semoga kalian pada sehat semua ya. Nah, pada video kali ini kami kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Sebelum memasuki acara penjelasan atau apa yang mau dijelaskan, perkenalkan, nama saya Ahmad Ubaidillah dengan NIM 190321100056 dan ada teman saya Suci Firdaus dengan NIM 190321100026. Langsung saja biar tidak lama-lama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Indonesia adalah salah satu negara agraris di dunia. Disebut negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Usaha pertanian menjadi salah satu usaha yang diminati oleh kalangan milenial. Pada saat ini dalam membuka suatu bisnis, tentunya diperlukan pengetahuan mengenai proses tindakan perilaku konsumen dalam menentukan keputusan pembelian. Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini dibuat untuk mengetahui bagaimana proses tindakan konsumen dalam menentukan keputusan pembelian. Rumusan masalah, apa saja proses dalam tindakan keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, bagaimana contoh studi kasus mengenai aspek tindakan konsumen dan menentukan keputusan pembelian. Yang ketiga, bagaimana keterkaitan antara contoh studi kasus dengan teori tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Nah, di sini tujuannya ingin mengetahui proses dalam tindakan keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, mengetahui studi kasus tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Dan yang terakhir, mengetahui keterkaitan studi kasus dengan teori tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu pengertian proses keputusan pembelian konsumen. Proses keputusan pembelian konsumen merupakan rangkaian tahapan yang meliputi pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan pasca pembelian suatu produk. Menurut Sid dan Mittal, dalam melakukan proses pembelian ini, konsumen akan dihadapkan dengan privilege risk, tingkat kepentingan, dan kompleksitas. Yang pertama yaitu privilege risk. Privilege risk merupakan sebuah kemungkinan konsumen akan mengalami ketidakpuasan terhadap produknya. Hal ini biasanya terjadi karena adanya ketimbangan informasi yang didapat konsumen sehingga konsumen merasa dibohongi, ditipu, dan dikecewakan. Terus selanjutnya, pengenalan masalah. Pada dasarnya, suatu masalah timbul karena adanya suatu alasan. Menurut Yusuf 2018, beberapa alasan yang membuat timbulnya suatu masalah pembelian produk pada konsumen antara lain penyelesaian masalah yang rutin. Masalah ini berkaitan dengan suatu produk yang memang sudah menjadi barang kebutuhan yang tidak akan terlupakan, seperti pembelian beras, pasta gigi, sabun mandi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu kondisi kehabisan. Yang ketiga, produk-produk yang berkaitan. Yang keempat, munculnya produk baru. Nah, berdasarkan pengenalan masalah ini, intinya akan mengarahkan konsumen untuk mencari tahu lebih dalam tentang produk yang dibutuhkan dan diinginkan, sehingga hal ini akan berlanjut pada proses pencarian informasi terkait produk yang dibutuhkan dan diinginkan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pencarian informasi. Nah, pencarian informasi merupakan proses untuk mendapatkan informasi lebih terkait produk yang dibutuhkan dan mencari tahu baik tidaknya produk yang akan dibelinya nanti. Nah, hasil pencarian informasi terkait produk yang akan dibeli nantinya bisa dijadikan bahan pertimbangan keputusan pembelian. Hal ini dikarenakan dalam proses pencarian tersebut bisa menyadarkan konsumen terhadap merek produk tertentu sehingga produk tersebut dapat dipertimbangkan dan untuk dibeli. Dan yang selanjutnya yaitu evaluasi alternatif. Proses evaluasi alternatif produk merupakan proses mempertimbangkan dalam membandingkan berbagai pihak produk yang ada serta menilai produk mana yang paling konsumen dibutuhkan dan diinginkan. Nah, menurut Simarta 2021, tujuan dari proses evaluasi alternatif ini adalah untuk mendapatkan produk yang paling terbaik dan dibutuhkan pada kondisi saat itu. Dan selanjutnya itu keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan proses di mana konsumen telah memutuskan dan memilih untuk membeli suatu produk yang dibutuhkan dan diinginkan. Keputusan pembelian terjadi setelah konsumen melakukan proses evaluasi hingga menimbulkan kemampuan untuk membeli produk tersebut.
Dan yang terakhir yaitu pasca keputusan pembelian. Nah, proses pasca pembelian produk merupakan proses di mana konsumen telah menerima, menggunakan, mengkonfirmasi, dan memakai produk tersebut sehingga muncul sebuah penilaian terhadap suatu produk. Pada tahap ini, konsumen akan memberikan respon suka atau tidak, puas atau tidak terhadap produk yang sudah dibeli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan contoh dari studi kasusnya. Pada penelitian Sutarni dan kawan-kawan tahun 2018 menyatakan bahwa pengambilan keputusan pembelian sayuran hidroponik dan non-hidroponik melalui 5 tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian, yang dimana kebutuhan akan sayuran ini dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat dan juga manfaat dari sayuran hidroponik dan non-hidroponik. Konsumen juga mencari informasi yang kemudian mempengaruhi persepsi mereka, dan hal itu membuat konsumen harus mempertimbangkan keputusannya. Dari pertimbangan tersebut, muncullah keputusan pembelian sayuran hidroponik ataukah non-hidroponik, yang kemudian disusul dengan perilaku pasca pembelian. Dari hasil penelitian, konsumen memiliki tingkat loyalitas yang tinggi terhadap masing-masing jenis sayur yang biasa dibeli. Selanjutnya, pada penelitian Mariani dan kawan-kawan tahun 2016 menyatakan bahwa pengambilan keputusan pembelian jamu saintifik juga melalui 5 tahap, yang dimana konsumen membeli jamu saintifik karena jamu ini dianggap tidak memiliki efek samping, sehingga konsumen mempertimbangkan manfaatnya. Sumber informasi diperoleh dari keluarga, teman, tetangga, dan kenalan. Saat konsumen memutuskan membeli, konsumen merasa puas karena kualitas jamu terjamin, sehingga konsumen dikatakan memiliki loyalitas cukup tinggi terhadap jamu tersebut. Selanjutnya, pada penelitian Sumarwan dan kawan-kawan tahun 2013 menyatakan bahwa pengambilan keputusan pembelian beras organik di Jabodetabek juga melalui 5 tahap, yang dimana hasil akhir diperoleh bahwa konsumen tetap memiliki loyalitas terhadap beras organik meskipun harganya lebih mahal karena manfaat yang didapat lebih besar jika dibandingkan dengan beras non-organik. Selanjutnya, pada penelitian Ferawati dan kawan-kawan pada tahun 2019 menyatakan bahwa pengambilan keputusan pembelian beras di Kota Makassar juga melalui 5 tahap. Akan tetapi, tiap konsumen melewati proses yang berbeda-beda dalam setiap tahapannya dalam artian pemikirannya. Berdasarkan tahap pengenalan kebutuhan, dari nilai faktor paling tinggi adalah karena rasa nasi yang enak dan pulen, dan beras sudah menjadi kebutuhan pokok. Untuk sumber informasi yang paling tinggi didapat dari keluarga. Untuk pertimbangannya, di sini konsumen sangat mempertimbangkan harga berasnya. Untuk keputusan pembeliannya, konsumen lebih banyak memilih beras yang bermerek sehingga konsumen merasa puas dengan beras yang dibeli. Bahkan jika terjadi kenaikan harga beras, 72% konsumen akan tetap melakukan pembelian beras yang sama. Selanjutnya, pada penelitian Putri dan kawan-kawan tahun 2014 menyatakan bahwa pengambilan keputusan pembelian gula pasir curah di Kota Medan juga melalui 5 tahap. Alasan utamanya didominasi oleh harga gula pasir curah yang lebih murah, dan konsumen akan fokus mencari informasi terkait harga gula di mana yang lebih murah. Kemudian konsumen akan mempertimbangkan berbagai macam harga yang ada sampai akhirnya memutuskan untuk membeli gula dengan harga murah dan sesuai kebutuhan. Sehingga respon pasca pembelian ini diperoleh bahwa dominan konsumen merasa biasa saja dan tidak akan menyarankan pembelian gula pasir curah pada orang lain. Selanjutnya, pada penelitian Permata dan kawan-kawan tahun 2021 menyatakan bahwa pengambilan keputusan pembelian bayam hidroponik juga melalui 5 tahap. Alasan konsumen membeli bayam hidroponik karena untuk memenuhi kebutuhan harian, khususnya pemenuhan gizi dan kesehatan. Untuk sumber informasinya sendiri, konsumen mendapatkan dari media sosial melalui promosi yang disebarkan oleh produsen. Sedangkan hal yang dipertimbangkan adalah kualitas kesegaran bayam hidroponik yang dijual. Konsumen lebih sering membeli bayam hidroponik secara terencana, dan penilaian akhirnya dominan konsumen merasa puas dengan pembelian bayam hidroponik tersebut. Selanjutnya adalah keterkaitan studi kasus dengan teori. Setiap proses keputusan pembelian konsumen tergantung dengan produk apa yang akan mereka beli. Bahkan bisa saja setiap konsumen memilih sebuah produk yang mungkin tidak pernah mereka beli sebelumnya. Hal itu akan menjadi pertimbangan yang cukup sulit bagi konsumen yang ingin mencoba produk baru. Berdasarkan 6 studi kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada proses pengenalan kebutuhan, sebagian besar konsumen membeli sebuah produk karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, ada juga konsumen yang membeli sebuah produk untuk pemenuhan gizi dan kesehatan tubuh. Kemudian, pada proses pencarian informasi, sebagian besar konsumen mendapatkan informasi dari kerabat terdekat, khususnya keluarga. Hal itu dikarenakan keluarga merupakan orang terdekat yang paling sering diajak berkomunikasi dan mudah dipercaya. Namun, ada juga yang mendapatkan informasi melalui promosi-promosi di sosial media, sehingga konsumen tertarik dan sumber tersebut akan dijadikan acuan untuk mempengaruhi keputusan pembelian suatu produk. Selanjutnya, pada proses evaluasi alternatif produk, konsumen akan melakukan beberapa pertimbangan untuk memutuskan pembelian suatu produk. Pertimbangan tersebut berasal dari informasi yang didapat dari orang lain, entah itu karena faktor persepsi, faktor motivasi, atau faktor lainnya, sehingga konsumen menjadikan informasi tersebut sebagai pertimbangan. Dari beberapa pertimbangan yang ada, pada akhirnya konsumen akan memilih dan melakukan keputusan pembelian terhadap suatu produk.
keputusan pembelian konsumen ini sebagian besar terjadi karena sebelumnya telah direncanakan. Namun masih ada juga yang membeli karena ketidaksengajaan atau tidak direncanakan sebelumnya. Ada juga karena pertimbangan konsumen akan suatu hal yang sangat penting, seperti halnya harga produk. Harga produk juga biasa menjadi sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk. Setelah melakukan proses keputusan pembelian produk, konsumen akan menilai produk tersebut. Seperti halnya pada 6 studi kasus yang sebelumnya, yang dimana terdapat konsumen yang puas, bahkan sangat puas dengan produk yang didapat. Namun dari kepuasan tersebut belum tentu konsumen akan merekomendasikan produknya seperti yang terjadi pada penelitian Putri dan kawan-kawannya pada tahun 2014, yang dimana para konsumen merasa biasa saja dan puas dengan produknya, tapi mereka tidak menyarankan orang lain untuk melakukan pembelian gula pasir curah tersebut. Sehingga pada akhirnya tindakan konsumen pasca pembelian ini tidak semuanya berpengaruh baik terhadap produsen, meski dapat dikatakan bahwa dominan konsumen masih bersikap loyal terhadap produsennya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan sebelumnya yaitu proses keputusan pembelian konsumen terdiri dari 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan pasca pembelian produk. Berdasarkan teori dan studi kasus yang telah dijelaskan, pengenalan masalah ini timbul karena adanya alasan di balik itu semua, sehingga konsumen merasa harus membeli produk tersebut. Sebelum memutuskan membeli, konsumen mencari informasi lebih terkait produk yang akan dibeli dan melakukan evaluasi berdasarkan pertimbangan yang sudah ada. Dari evaluasi tersebut, nantinya akan menimbulkan ketertarikan atau ketidaksukaan terhadap suatu produk sehingga konsumen akan memutuskan untuk membeli atau tidak. Apabila konsumen memutuskan untuk membeli, maka setelah itu konsumen akan memberikan penilaian berupa rasa kepuasan atau ketidakpuasan terhadap produk tersebut. Bahkan jika konsumen merasa puas, bisa saja konsumen ini akan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.